Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan Rahayu. Kami dari kelompok 9 kelas D akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Toksikologi Veteriner, yaitu mengenai toksikologi metaloid dengan dosen pengampu, Dr. Hewan Iwayan Sudira, MSI. Adapun anggota kelompok 9 kelas D sendiri terdiri dari beberapa anggota, di antaranya Jeremy Gading Hasiolan Tambunan dengan NIM 20095111141, Made Vidya Saraswati Devi dengan NIM 20095111142, Iwan Ramdhani dengan NIM 20095111145, dan Diasya Lafia Gunawan dengan NIM 20095111146. Baik, untuk materi pertama, ada pengertian yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Apa itu metaloid? Metaloid berasal dari bahasa Yunani yaitu metalon yang artinya logam dan eidos yang artinya mirip. Yang dimana metaloid sendiri berarti unsur kimia yang bersifat seperti logam tetapi berbeda dengan logam. Nah, dengan kata lain, metaloid memiliki sifat antara logam dan non-logam. Nah, karena kemiripannya dengan logam tersebut, metaloid juga sering disebut dengan semi logam. Materi yang kedua ada sifat-sifat metaloid. Sifat-sifat dari metaloid terdiri dari dua sifat, yaitu sifat fisis dan juga sifat kimia. Ada beberapa sifat fisis dari metaloid. Yang pertama yaitu, metaloid merupakan padatan pada suhu kamar. Kemudian unsur-unsurnya berkilau, yaitu mereka memiliki permukaan mengkilap seperti logam. Beberapa dari metaloid bersifat elastis di alam dan dapat ditarik ke dalam pipa dan juga kabel. Kemudian unsur-unsur yang termasuk metaloid itu adalah konduktor panas dan listrik, tapi konduktornya tidak sebagus logam. Oleh karena itu, mereka juga dikenal dengan semikonduktor. Kemudian, unsur-unsur dari metaloid biasanya rapuh di alam. Unsur-unsur metaloid sebagian besar ada dalam beberapa bentuk alotropik. Kemudian kepadatan metaloid ini lebih rendah dibandingkan dengan logam, namun lebih tinggi dibandingkan non-logam. Kemudian koefisien suhu resistensi dari metaloid dapat positif, yaitu pada arsen dan antimon, dan negatif yaitu pada boron, silikon, germanium, dan tellurium untuk metaloid tersebut. Dan yang terakhir adalah unsur-unsur dari metaloid ini memiliki struktur kristal terbuka, yang dimana ini bertentangan dengan struktur kristal tertutup pada logam. Sifat yang kedua yaitu sifat kimia. Sifat kimia yang pertama adalah perilaku kimia metaloid mirip dengan non-logam. Kemudian, metaloid ini memiliki beberapa keadaan oksidasi atau valensi. Namun dalam sebagian besar reaksi kimia, mereka dapat berperilaku baik sebagai logam maupun non-logam. Kemudian, metaloid ini biasanya membentuk oksida amfoter, yang dimana oksida ini dibentuk oleh logam yang merupakan oksida dasar, sementara non-logam umumnya membentuk oksida asam. Kemudian ada energi ionisasi metaloid, yang dimana energi ini lebih tinggi dibandingkan logam, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan non-logam. Metaloid dapat membentuk anion, yaitu ion yang bermuatan negatif di dalam air. Kemudian metaloid dapat bereaksi dengan logam untuk membentuk aloi. Kemudian oksida metaloid adalah asam lemah. Jadi jika metaloid ini dipanaskan pada suhu tertentu, maka akan terjadi transisi pada gelas atau membentuk kaca. Untuk beberapa metaloid, yaitu boron, silikon, arsen, dan selenium, itu dapat membentuk senyawa organologam yang merupakan senyawa yang mengandung ikatan kovalen antara atom logam dan karbon. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membawakan materi ketiga yaitu jenis-jenis metaloid.
Next. Jenis-jenisnya yaitu ada boron. Boron adalah salah satu trace elemen yang merupakan unsur esensial yang diperlukan dalam pertumbuhan biota laut, tetapi akan bersifat toksis bila berlebihan, sehingga dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan, reproduksi, atau kelangsungan hidup. Selanjutnya itu ada silikon. Unsur ini terdapat di dalam bentuk tanah liat, granit, kuarza, dan pasir, kebanyakan dalam bentuk silikon dioksida atau biasa dikenal sebagai silika, dan dalam bentuk sikat. Next. Selanjutnya itu ada arsen. Arsen adalah salah satu logam toksik yang sering diklasifikasikan sebagai logam, tetapi lebih bersifat non-logam. Selanjutnya ada garnium. Garnium adalah metaloid berkilau, keras, berwarna abu-abu keputihan dalam golongan karbon. Secara kimiawi, bersifat sama dengan unsur segolongannya, timah dan silikon. Next. Selanjutnya ada antimon. Antimon merupakan metaloid dan mempunyai empatolotropi bentuk stabil. Antimon adalah logam biru putih. Selanjutnya ada tellurium. Unsur ini adalah metaloid yang rapuh, agak beracun, jarang ditemukan, berwarna putih perak. Tellurium secara kimiawi terkait dengan selenium dan belerang. Ketiganya adalah kalkogen. Next. Selanjutnya ada polonium. Polonium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang PO dan nomor atom 84. Unsur radioaktif yang langka ini termasuk kelompok metaloid yang memiliki sifat kimia yang mirip dengan tellurium dan bismut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan perbedaan metaloid dengan logam dan non-logam. Selanjutnya, perbedaan metaloid dengan logam. Metaloid merupakan padatan rapuh yang menyerupai logam. Bagian besar metaloid adalah semikonduktor, serta mempunyai struktur yang lebih terbuka dibandingkan dengan sebagian besar logam. Beberapa metaloid AS dan SB menghantarkan listrik seperti logam, sedangkan logam cenderung melepas atau membagi elektron ketika bereaksi dengan unsur lain dan masing-masing membentuk setidaknya satu basa oksida. Selanjutnya, perbedaan metaloid dengan non-logam. Non-logam mempunyai struktur terbuka kecuali dari gas atau cairan yang dipadatkan, cenderung menarik atau berbagi elektron ketika bereaksi dengan unsur lain dan tidak membentuk basa oksida. Beberapa non-logam seperti C, P, S, dan Se merupakan padatan rapuh pada suhu ruang. Dari kiri ke kanan tabel periodik, non-logam dapat dibagi menjadi non-logam poliatomik, non-logam diatomik, dan gas mulia monoatomik. Selanjutnya, untuk itu ada beberapa tabel yang akan saya jelaskan. Pertama, ada sifatnya dari kenampakannya, logam dan metaloid mengkilap, sedangkan non-logam buram. Melalui bentuknya, logam dan metaloid padat, sedangkan non-logam berupa gas, padat, dan cair. Untuk massa jenisnya, logam tinggi, non-logam dan metaloid cenderung lebih rendah. Untuk jari-jari atom, logam dan metaloid tinggi, sedangkan non-logam kecil ke sedang. Untuk blok tabel periodiknya, logam SPDF
non-logam Sp, dan metaloid P. Untuk konduktivitas listriknya, logam dan metaloid tinggi dan non-logam rendah. Untuk konduktivitas thermal tinggi, sedangkan non-logam rendah. Bilangan oksidasi logamnya dan metaloid positif, sedangkan non-logam positif atau negatif. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh metaloid terhadap hewan. Next. Yang pertama ada boron. Boron ini adalah unsur esensial yang diperlukan dalam pertumbuhan biota laut. Nah, ini diperlukannya ini dalam takaran yang secukupnya atau yang dibutuhkan. Jika berlebihan dapat menyebabkan toksik. Nah, toksik ini ada dua sifat. Yang pertama sifat langsung dan sifat tidak langsung. Yang langsung ini ada letal. Letal itu akut. Nah, letal ini disebabkan oleh gangguan pada saraf pusat, sehingga ikan tidak dapat bergerak atau bernafas, yang mengakibatkan ikan mati dengan cepat. Yang kedua ada subletal. Subletal ini kronis. Kronis ini disebabkan oleh kerusakan pada organ-organ tubuh, seperti kerusakan pada hati, mengurangi potensi untuk perkembangbiakan dan pertumbuhan. Yang kedua ini ada tidak langsung. Tidak langsung ini seperti penurunan kualitas air dan rantai makanan atau food chain. Selanjutnya ada silikon. Silikon ini dibutuhkan juga untuk hewan, tetapi dalam takaran yang secukupnya. Jika berlebihan juga dapat mengakibatkan silikosis. Silikosis ini adalah suatu pneumokoniosis yang disebabkan oleh inhalasi partikel-partikel kristal silika bebas. Juga dapat menyebabkan penyempitan saluran bronsial yang mengakibatkan sulitnya bernafas atau sesak-sesak nafas. Nah, biasanya ciri-cirinya itu adanya nodul-nodul peradangan kronis dan jaringan parut silika di paru-paru. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami dari kelompok 9 kelas D, pamit izin undur diri. Terima kasih.